masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pendidik, kesempatan untuk menjadi seorang dai, kesempatan untuk masih membersih anak-anak dalam kondisi yang sangat Insya Allah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang senantiasa setiap hari membawa kebahagiaan, setiap membawa semangat spirit untuk anak-anak negeri kita. Salam dan salamnya Allah untuk baginda Dina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita harapkan, yang kita nantikan, yang selalu kita rindukan, yang insya Allah kelak juga kita harap bertemu, berjumpa dengan beliau dengan kondisi yang baik, yaitu kondisi yang masih diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dengan satu hal yang istimewa, yaitu diberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asatid yang diwaswanalah dalam pendidikan nasional, Masya Allah, kita semua merasa terhenyak ya, merasa diusik, merasa disentil kembali bahwa di pengurus ILC putus ya, leaders community ya. Nah, ini Bapak Ibu. Mohon maaf, Ustazah kita tunggu, rupanya Ustaz Muslimin sepertinya sinyalnya. Ya udah. Saya. Oh, Masya Allah. Iya Ustazah. Afan. Asatid yang dimaksud mana tuh? Kebahagiaan ya sebagai seorang pendidik di sebuah institusi pendidikan dimanapun itu. Karena ihwafillah yang dimaksud mana ta'ala, guru-guru hebat yang anda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang tenaga pendidikan. Ini adalah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kesempatan kepada semuanya, gitu. Jadi dari sekian miliar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup gitu, hari ini, nah ini kita adalah salah satu orang yang kemudian diberikan kesempatan gitu. Diberikan kesempatan menjadi seorang pendidik dan diberi kesempatan untuk mendapatkan amal jari yang lebih banyak lagi. Maka di Hari Pendidikan Nasional ini, mudah-mudahan ini menjadi satu momen, satu momentum, satu saat untuk merefleksi diri kita, gitu. Apakah kemudian dengan hadirnya kita di sebuah institusi yang disebut dengan institusi pendidikan ini memberikan manfaat, memberikan memberikan sesuatu yang bermakna untuk anak didik kita, gitu. Merefleksikan diri kita juga, apakah kelas-kelas yang kemudian kita hadir di dalamnya, kemudian hadir kita ini membawa sebuah semangat anak-anak menjadi anak-anak yang pembelajar sepanjang hayat, menjadikan kelas-kelas kita ini kemudian hidup, yang merindukan dan yang lainnya gitu. Ini adalah satu hal yang mudah-mudahan momentum yang menjadikan kita semakin semangat ya, semakin semangat di sebuah jihad yang disebut dengan pendidikan gitu. Satu yang Allah Ta'ala, yang berikutnya adalah satu hal yang perlu kita renungkan, senantiasa kita berusaha mencoba melihat sisi-sisi kekurangan kita gitu. Karena kadang-kadang kalau guru sudah 5 tahun, 10 tahun gitu kan, akhirnya ya gitu-gitu aja kita di dalam proses proses pembelajaran di kelas kita gitu. Maka kita yang hari ini harus ada, bukan terpenting, yang harus ada adalah sisi mana sih kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita gitu. Kalau kelebihan-kelebihan bisa lagi dilihat Asatid ya. Kekurangan yang ada dalam itulah kita berusaha untuk upgrade diri kita. Mudah-mudahan di sebuah dakwah pendidikan ini memberikan dampak, mudah-mudahan anak-anak gitu ya di sebuah pendidikan pendidikan Islam di bawah sekolah Islam terpadu, di bawah jaringan sekolah Islam terpadu, ini menjadikan betul-betul
dampak kemaslahatannya terus dibawa anak sampai kemudian mereka menemukan jati dirinya, sampai mereka menemukan menjadi insan yang imamul mutakin, menjadi seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang baik, kemudian sampai kemudian ketika mereka itu juga menemui takdirnya gitu, di surga atau neraka, mudah-mudahan surga, itu juga karena ada sebuah proses pendidikan yang kemudian kita di dalamnya. Insya Allah itu yang sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan hari ini menjadi semangat untuk kita berkolaborasi, berinovasi semakin baik di institusi pendidikan kita. Jazakallahu khairan kasir. Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar yang insya Allah 4, 5, 6, 5 kali ke depan ya. 5 pertemuan ke depan mudah kita semuanya bisa hadir di dalamnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muslimin atas pesan-pesannya yang sangat. Kini tiba saatnya Ustadz Ustazah kita yang sudah kita tunggu. Kita akan membedah bagaimana menyatukan hati dalam kepemimpinan kelas dan visi dalam pengajaran demi melahirkan generasi unggul. Materi hari ini akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita, Ustadz Muslimin GR. Kami persilakan untuk. Masya Allah, syukuran Ustazah Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allah alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pun asatid yang dimaksud anak kabar semuanya insya Allah kondisi yang baik ya. Mungkin Ana minta reaksinya bagaimana kalau Ustaz Eka tadi banyak reaksi. Coba bagaimana asatid dari pendidikan nasional ini mohon reaksinya gambarkan kondisi 5 tahun 10 tahun jadi guru Masya Allah Ustaz Maliki. Oke kata beliau. Yang lain memberikan reaction gimana kondisi hari ini? Ustazah Indri, Masya Allah penuh dengan cinta Insya Allah ya. Asatid yang dimiliki Allah Ta'ala di dalam proses pendidikan nanti ingin menyampaikan sedikit ya. Dan insya Allah teman-teman di SIT ini selalu upgrade diri ya. Senantiasa selalu semangat gitu. Kalau ada hal-hal baru, cepat ingin mengetahuinya gitu. Responsif lah ya, ingin cepat mengetahuinya gitu. Kalau hari ini yang lagi ramai adalah PM dan KKA gitu kan. Nanti insya Allah di Ustazah Juju akan menjelaskan lebih detail ya di satu webinar atau nanti kita ketemu kan gitu. Dan di malam hari Asatid akan dan ingin menyampaikan terkait dengan kita sebagai seorang guru, ternyata Masya Allah ya, sebagai seorang yang betul-betul akan menjadikan apakah kelas kita hidup atau kelas kita itu seperti hubungan gitu kan, diem gitu, kemudian kita yang sendiri yang akan ngobrol gitu kan. Sebentar, Anda nonaktifkan video izin ya saat itu ya. Kayaknya sinyalnya lagi kurang baik. Kemudian, apakah kita akan menjadikan kelas kita adalah kelas-kelas yang hebat gitu kan, yang semuanya ceria, semuanya andil di dalamnya gitu kan. Ternyata semuanya saat itu adalah tergantung kita sebagai seorang pemimpin di dalam kelas-kelas kita. Gitu. Maka hari ini izin ingin menyampaikan terkait dengan pentingnya kepemimpinan kita di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada visi ya, ada visinya. Karena kalau kita ke kelas tanpa visi, nanti kita garing gitu, kayak gitu-gitu saja. Kemudian butuh adanya spirit gitu ya, semangat guru. Kenapa? Karena tiga hal ini akan menjadikan pendidikan kita akan lebih baik, lebih bermutu, lebih unggul gitu. Next, Ustazah. Nah, saat itu yang dilaksanakan Ta'ala, ini adalah satu momentum ya, momentum kita sebagai guru, peran sebagai guru gitu kan,
tadi disampaikan sudah 10 tahun, mungkin ada yang barusan jadi guru kaget gitu ya. Oh, ternyata jadi guru seperti ini ya gitu. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, oh jadi ternyata jadi guru gini-gini aja gitu. Nah, kemudian kita harus merefleksi, saat ini Nusantara ternyata guru ini adalah sebuah pekerjaan, kalau dikatakan sebuah pekerjaan, atau sebuah, kalau kita peran ya, peran dalam dunia dakwah ini yang memang Masya Allah ya akan menentukan masa depan bangsa gitu. Karena anak-anak itulah yang kemudian akan menjadikan eh, pewaris ya, pewaris. Pewaris atau generasi penerus itu juga terkait dengan mereka, gitu, anak-anak yang hari ini kita ajar. Mas Atid, guru itu adalah pengajar plus pemimpin peradaban, gitu. Jadi kita tidak hanya mengajar asatidah, tapi kita juga akan memimpin peradaban ke depan. Kondisi seperti apa sih anak-anak yang kemudian ke depan akan memimpin peradaban, menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini? Ini adalah tergantung dengan hari ini kita memproduk, gitu kan? Kita menginput dari kualitas anak-anak yang kita ajar hari ini. Pendidikan unggul lahir dari guru yang unggul. Ini jadi kunci akhirnya kan ya. Pendidikan unggul lahir dari guru yang unggul. Gitu. Insya Allah unggul di sini adalah yang terbaik ya. Kalau di atas unggul, ya unggul kan yang tertinggi saat itu ya. Jadi yang terbaik gitu. Jadi maka kemudian kalau kita mengatakan sekolah yang hebat, sekolah yang kuat, sekolah yang unggul gitu kan. Oh, karena murid-muridnya bagus, banyak prestasi. Murid-muridnya ternyata banyak yang kemudian masuk ke SMP yang bagus karena dari SD kan, dari SMA yang bagus karena dari SMP, perguruan tinggi yang bagus karena dari SMA. Tapi ternyata murid-murid yang hebat itu karena gurunya saat itu. Karena guru-guru yang hebat mendesain anak-anak kita itu menjadi hebat. Next Ustazah. Asatid yang diwasana ta'ala. Nah ini menjadi semangat kita. Asatid yang diwasana ta'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asatid yang diwasana ta'ala Al-Jum'ah ayat 2 ini selalu kita ingat, selalu kita hafal, kita baca, kita renungi, kita tadaburi gitu ya. Sebagai satu spirit semangat kita bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan pewaris para nabi dan rasul gitu kan. Pewaris para nabi dan rasul, pewaris orang-orang ulama, orang-orang alim gitu ya. Yang sekarang ada di tangan-tangan kita gitu. Jadi nabi rasul sudah tidak ada gitu. Imam Syafi'i sudah tidak ada, Imam Al-Ghazali sudah tidak ada gitu. Orang-orang senior-senior dakwah juga sudah tidak ada. Gitu. Kalau kemudian kita memimpikan gitu ya, kemudian ada Al-Qardawi memimpikan ada Al-Hawarizmi atau yang lainnya nggak mungkin lagi ada hari ini. Tapi hari ini adanya siapa kita, gitu. Yang ada hari ini kita saat itu yang di Allah SWT. Jadi memang Masya Allah sebuah pekerjaan berat, maha berat, tapi insya Allah ringan karena kita bareng-bareng kan gitu ya. Karena kita kerjakan hari ini secara berjamaah. Yatlu alaihim ayatihi. Kita membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim. Membersihkan jiwanya. Wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajarkan kitab dan hikmah. Gitu. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan kita hari ini saat ini yang Ta'ala di jaringan sekolah Islam terpadu selalu ADLX, Introflex terpadu dan selalu dikuatkan di dunya gitu kan. Kenapa? Karena kita yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi gitu. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi yang surat Tan ini adalah satu ayat yang senantiasa kita tadabburi, senantiasa kita baca-baca, senantiasa kita renungkan ya dalam semangat kita dalam kelas-kelas kita. Next Ustazah. Asatidz yang Allah Ta'ala ini adalah peran gitu ya. Kenapa guru ini strategis gitu ya. Hari ini di masa orang-orang yang kalau dalam diskusi-diskusinya Masya Allah ya. Dunia yang sekarang
apa ya bahasanya itu dunia hari ini tuh dunia yang bukan dunia nyata Satid ya. Kita setiap hari itu kayaknya selalu hadirnya di dunia maya gitu. Dunia maya. Bahkan di dalam pengajaran di kelas pun kita juga diminta untuk selalu hadirnya dengan dunia maya gitu. Dengan pendekatan teknologi, dengan pendekatan apa namanya KKA hari ini kan ya, dengan coding artifisial yang kemudian ChatGPT dan lain-lainnya gitu. Tapi yang satu yang SWT tetap guru ini memiliki peran strategis yang kemudian tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak bisa digantikan dengan kecerdasan buatan gitu. Karena satu yang Allah SWT peran kita sebagai agen of change, agen perubahan gitu kan. Ini memang ada di dalam diri kita gitu. Anak-anak nggak akan mungkin kemudian hebat dengan dia dengan gadgetnya gitu. Oh, semuanya ada di gadget gitu kan. Tapi kemudian ketika tidak ada agen of change yang kemudian merubah cara mereka berpikir, cara mereka bertingkah, tingkah laku, kemudian adab-adabnya dan yang lainnya, peran seorang bahkan sekarang saat itu yang adalah orang tua pun itu juga sudah kewalahan dengan problematika yang hari ini luar biasa gitu. Anak-anak yang kecanduan dengan gadgetnya gitu. Anak-anak yang kecanduan dengan game online-nya, anak-anak yang kecanduan dengan nongkrong-nongkrongnya gitu. Dan ternyata sekarang adalah peran strategisnya adalah di guru gitu. Tetap walaupun kita di SIT, 3 pilar pendidikan tetap kita jaga ya. Orang tua, kemudian guru, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, setelah kita sebagai agen perubahan, kita memahami bahwa kita ada agen of change, kita memahami juga kita adalah sebagai role model hari ini. Kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian di saat kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian anak-anak ini melihat kita sebagai role model, teladan hari ini, gitu. Maka sikap, tingkah laku, cara berbicara, cara melotot saja ini kita dilihat oleh anak-anak, gitu. Dilihat oleh anak-anak. Apalagi kalau anak-anak TK sama anak-anak SD ya. Kata ibu guru saya, nah, ada di rumah diajarin sama abinya, ini kata guru saya bi, ini gitu. Kenapa? Kenapa memang role modelnya adalah guru. Gitu. Maka saya yang subhanahu wa ta'ala, mungkin asatid ada yang pernah merasakan ya, atau pernah orang tua, di sini mungkin ada mungkin ya, yang pernah orang tua itu nyampaikan ke ustadz ustazah, kalau anak-anak itu lebih ngedengerin guru daripada orang tua. Coba ustadz ustazah chat di kolom chat, sering, oh malah sering ini. Ada nggak ustadz yang lainnya? Ustazah ya ini katanya sering gitu. Ustazah yang lainnya pernah nggak kemudian orang tua menyampaikan ke, oh betul kata ustazah, menyampaikan bahwa guru ini kata ustazah ini gini loh Bi gitu. Ustazah Eri gitu, Ustazah Eri ya, iya betul ya. Betul kata Ustazah Eliana, Ustazah Habib betul gitu. Maka Asatid, Ustazah Anis ya. Oke, ya pernah kata Ustazah Artini. Ternyata Asatid yang Suratala sama. Anak pun juga demikian gitu. Putri anak yang ketiga itu juga sama gitu. Ketika ngobrol sebelum tidur itu tiba-tiba nyeletuk kata bu guru gitu. Walaupun kadang-kadang ngomplainin gurunya. Nah, anak-anak sekarang kan sering ya ngomplainin gurunya, tapi setelah walaupun ngomplainin gurunya begini begini, tapi dalam dalam sikap tingkah laku yang lain, kan mereka adalah menjadi pengagum kita gitu. Role modelnya ternyata kita, masya Allah. Hati-hati ya Satid ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita juga menjadi role model yang baik. Pembentuk karakter, pembentuk generasi. Karakter menjadi peran strateginya ada guru. Gitu. Sekali lagi orang tua sekarang sudah kepayahan Asatid ya. Orang tua sudah kepayahan, orang tua sudah bahasanya sudah apa ya, sudah hampir angkat bendera putih lah gitu. Dan ternyata guru ini tidak perlu kemudian angkat bendera putih, ada sebuah sesuatu ya, mungkin Allah yang memberikan nilai ya. Allah yang memberikan kuasa, Allah yang memiliki kehendak. Kemudian guru ini oleh Allah Subhanahu wa taala memang diangkat derajatnya gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an kan memang orang-orang yang berilmu kan diangkat derajatnya. Jadi kita menjadi seorang guru saja dilihat oleh orang tua
dilihat oleh lingkungan tetangga, dilihat oleh anak-anak didik kita, itu memang kita akan didudukan pada posisi yang mulia kita saat itu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang atur memang kan di dalam Al-Qur'an juga demikian gitu. Jadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab surat apa? As-Sajdah itu ayat 11 ya. Nah, yang diangkat derajatnya itu kan ya. Itu Masya Allah Ustaz. Kemudian yang berikutnya peran strategisnya saat itu, nah ini nih, penentu kualitas masa depan bangsa. Masya Allah. Kalau kita renung-renung ya refleksi, Masya Allah, ini peran ini luar biasa ini. Ada di guru gitu, ada di guru. Penentu kualitas masa depan bangsa. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya bisa bisa kemudian betul-betul memahami ini. Kita betul-betul memahami. Maka posisi hari ini kita di sekolah, posisi kita di depan kelas, posisi kita ada di lingkungan berada dengan anak-anak itu Masya Allah Sadid. Gitu. Sosok yang kemudian mampu akan menentukan kualitas masa depan. Gitu. Maka Sadid, strategisnya luar biasa gitu ya. Kalau kita melihat poin A, B, C, D ini agen perubahan, role model, pembentuk karakter generasi, penentu kualitas masa depan. Kira-kira kalau dibayanginnya capek nggak saat ini? Kira-kira capek nggak saat? Coba ditulis kolom chat. Capek, lelah, atau asik aja, atau apa kira-kira kalau secara secara ini ya, secara jujur, Asatid membacanya kira-kira apa yang dirasakan? Boleh ditulis kolom chat Asatid. Jadi kita ini adalah agen perubahan. Oh berat kan Ustazah Anissa berat nih. Role model, pembentuk karakter, penentu kualitas masa depan bangsa gitu kan. Kita pasti teladan, kata Ustaz Ageng, teladan gitu. Ada lagi yang merasa apa nih kira-kira? Dengan membaca ini kira-kira apa yang kita rasakan dalam hari kita? Apakah ah enteng ini Sat gitu? Apakah Masya Allah ini butuh butuh kekuatan yang luar biasa gitu. Oh seru Masya Allah, kata Ustazah Yunta seru ini Masya Allah. Seru dan menantang, challenge, challenge ya, menantang ya. Suaranya mantul-mantul. Apa mantul-mantul ya Ustazah Fitri ya, suara Anda ya? Ya, Suara Anda Ustadz, masih aman, di sini. aman ya? Oh aman, Alhamdulillah aman ya. Siap. Maka Satid, dengan sesuatu yang menantang ini, challenge ini, kemudian kita ini Satid yang kedua, harus dengan hati. Nah ini, memimpinya harus dengan hati. Gitu. Kalau kita dengan hati, itu insya Allah lebih 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 ini, lebih lebih nikmat gitu. Kalau kita dengan otak, kemudian otak gitu ya, nanti nanti mendidih dia. Tapi kalau dengan hati, insya Allah ini akan lebih lebih nyaman gitu. Jadi kita lakukan peran-peran strategis itu dengan hati. Kita memimpinya dengan hati. Contohnya gimana? Mendengar dengan empati gitu. Jadi kalau kita pertama mendengar anak-anak kemudian ruame, ribut, anak-anak kemudian lagi bertengkar, berkelahi gitu kan. Kalau kita tidak dengan empati, tapi dengan emosi, beda nanti asadid. Gitu. Kemudian adil dan bijaksana. Biasanya kalau kita sudah mendengar dengan empati, kemudian kita memahami situasinya, nanti kita ada adil dan bijaksana. Kalau dengan emosi, biasanya kita akan mengambil satu kesimpulan tidak tepat, tidak tepat. Tapi kalau kita sudah mendengar dengan empati, dengan hati yang baik, nanti akan hadirnya itu keputusannya adalah akan lebih adil dan bijaksana. Apa yang kemudian terjadi dekat dengan siswa saat itu? Gitu. Jadi kita tidak satset 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 itu benar gitu, betul juga satset satset dalam pekerjaan. Tapi kalau satset satset dalam kemudian kita menentukan satu sikap, gitulah, apalagi dengan anak-anak itu hati-hati kan gitu. Insya Allah nanti ketika kita tepat, adil, dekat dengan siswa. Dan setelah dekat dengan siswa, anak-anak asatid ini akan lebih mudah meneladani kita menjadi teladan akhlak gitu. Jadi ketika siapa sih guru yang menjadi teladan? Pasti guru yang dekat dengan dia. Kenapa dia dekat dengan siswa? Karena dia itu selalu adil dan bijaksana. Kenapa dia adil adil dan bijaksana? Karena gurunya selalu mendengar dengan empati.
bukan dengan emosi. Ini satu kesatuan yang runut asatid ya, memimpin dengan hati ini. Next Ustazah. Lanjut Ustazah. Nah, ini hati. Hati tadi ini kita kita ya, apanya jadi pilah jadi dua ya. Ada karakternya dan apa dampaknya gitu. Jadi ketika kita melihat tadi bagaimana kita memimpin dengan hati, ketika memimpin dengan hati ini ada indikator-indikatornya gitu. Oh, ini sudah saja ya. Yang pertama tadi ya, karakter guru tadi ya. Berarti yang langsung ke dampak yang di bawah nih. Kemudian apa dampaknya bagi siswa gitu ya. Bagi siswa dengan lingkungannya ketika kita betul-betul memimpin dengan hati. Ini kenapa Satid kemudian kita berbicara dengan hati ya. Karena kita kan sangat hafal dengan hadisnya ya. Ala fil jasadi mudghah gitu kan. Ada segumpal darah gitu kan. Ala fil jas di dalam jasad kita ada segumpal dan darah gitu. Ida solahat solahal jasadu kullu. Ida fasadat fasadal jasadu kullu gitu. Nah, ini memang tapi kita ambil yang solahat ya, yang baik gitu kan, memimpinnya dengan hati yang benar gitu. Nanti yang dampak yang pertama itu adalah merasa aman dan dihargai. Gitu. Jadi kalau dari hati itu akan diterima dengan hati yang satu. Anak-anak tahu kok Teman-teman wajib kita tahu ini kalau berbicara orang dari begini, hati Pak, kita nih atau berbicara dari pikiran kita saat itu. Gitu. Jadi kita ini berbicara dari hati atau dari emosi pikiran kita. Anak-anak tahu kok, gitu ya. Sama-sama misalnya Mas, tolong diam gitu. Mas, tolong diam dengan intonasi yang sama-sama tinggi. Ketika dia disampaikan dengan hati, anak-anak tahu gitu. Oh, ini nih guru itu nyampainya sayang gitu. Satu lagi dengan intonasi tinggi, oh guru ini marah, nggak suka dengan saya gitu. Nah, dampak yang pertama ini ketika Masya Allah ini siswa merasa aman dan dihargai, gitu kan. Ketika siswa merasa aman dan dihargai, apa yang terjadi di kelas kita? Meningkatkan motivasi belajar, gitu. Ketika hal ini kenapa terjadi kemudian dan apa dampaknya yang kemudian adalah hubungan guru dan siswa lebih kuat gitu. Dan yang berikutnya lingkungan kelas positif. Nah, ini Masya Allah ini asatidz yang wasanata. Jadi dalam kelas kita ini wajib hadirkan kita karakter-karakter, wajib hadirkan kita komunikasi, wajib hadirkan kita keputusan-keputusan itu dengan hati kita gitu. Dengan betul-betul rasa sayang kita kepada anak-anak. Dengan betul-betul ini adalah niat kita di kelas ini dalam rangka untuk menyambung gitu ya. Menyambung risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next Ustaz ya. Lanjut Ustaz ya. Oke. Nah, ini asatidz dan wasanata gitu. Ketika tadi sudah memimpin dengan hati, kemudian ada dampak-dampaknya yang akan hadir di kelas kita gitu. Kemudian mengajar kita pun harus dengan satu goals. Ada memiliki goals ya, memiliki tujuan, gitu, memiliki visi, gitu. Satu memiliki visi ke depan gitu. Kenapa? Satu jam ta'ala karena dengan mengajar dengan visi yang pertama, kita mengajar itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu gitu. Jadi kita mengajar itu bukan sekedar mentransfer ilmu, ke knowledge kan enggak ya? Kalau kita dengan visi, kita itu tidak hanya mentransfer ke knowledge, tapi kita juga mentransfer nilai, gitu. Mentransfer nilai, value yang baik-baik kan juga kita transfer. Kemudian dengan mengajar dengan visi, itu fokus pada masa depan siswa. Gitu. Jadi anak-anak hari ini, kalau kita melihat anak-anak hari ini, ya kitanya kadang-kadang, Masya Allah ya, kurang semangat lah gitu mungkin ya. Mungkin kita kurang semangat ketika melihat anak-anak hari ini gitu. Tapi kadang-kadang kita terkagetkan, loh, dia dulu yang seperti ini seperti oh ternyata sekarang Masya Allah ya gitu. Melihat sekarangnya Masya Allah. Nah, harusnya hari ini kita melihat mereka itu melihat di masa depan mereka. Oh,
Ini ada apa namanya anggota DPR, ada bupati, ada tentara, ada polisi, gitu. Masya Allah itu. Akhirnya kemudian kalau kita melihat di JSIT itu, di JSIT itu kita bahkan mengajar dengan visi melihat mereka itu sampai kemudian kita berharap mereka itu eh, karena imamul muttaqin gitu kan. Sampai kalau kalau bisa itu kita memimpikan mereka itu lulusannya Akpol, Akmil gitu. Jadi tidak lulusan SMA jadi polisi gitu kan. Tapi mereka kita berharap itu mereka jadi Akpol, Akmil ketika lulus langsung jadi Kapolres gitu kan, Kapolsek gitu. Masya Allah gitu. Diberikan kemudahan seperti itu. Yang terakhir, mengajar dengan visi itu adalah karena kita mengajar karena membentuk karakter dan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri mereka gitu. Jadi ketika kita mengajar dengan segala disiplin ilmu yang kita miliki gitu kan, kemudian kompetensi-kompetensi mereka di 8 DPL ya, dimensi profil lulusan gitu atau 6 SKL JSIT itu juga terpenuhi gitu. Kompetensi-kompetensi itu terpenuhi. Jadi tidak tidak hanya kemudian fokus kepada disiplin ilmu kita gitu, fisika gitu, fokus di situ. Tapi gimana caranya? Karena kompetensi standar kelulusan mereka juga terdapat gitu. Karakter-karakter mereka, karakter memimpin, karakter berbagi, gotong royong gitu kan. 4C-nya mereka gitu ya. Pembelajaran abad 21 juga hadir di dalam kelas-kelas itu. Next saja. Nah, seperti apa sih guru visioner? Nah, ini guru visioner seperti ini nih. Apakah kita sudah guru yang visioner atau belum? Ini indikatornya minimal ada 4 nih guru di SIT ya. Sebenarnya kalau kita nanti tambah lagi lebih banyak lagi, banyak banget nih. Gitu. Tapi kita 4 dulu lah ya. 4 ini kira-kira sudah ada nggak di dalam diri kita gitu. Yang pertama kita memiliki tujuan jangka panjang untuk anak-anak asatid mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Gitu. Hari ini memang kita PM seperti itu ya. Pembelajaran mendalam itu kan memang kita betul-betul dengan kehidupan yang nyata gitu. Dan ini kan ada elek terpadu memang di situ juga sama gitu. Menumbuhkan critical thinking dan creativity, menanamkan nilai dan akhlak gitu. Ini kalau ditambah banyak lagi ya ya. Nah, ini minimal di 4 ini ketika ada di dalam diri kita yang kemudian hadir di kelas dengan membawa ini mudah luar biasa gitu. Jadi betul-betul sintak pembelajaran kita dengan terpadu, itu sintaknya itu betul-betul kita jalankan dengan baik. Kemudian di dalam sintak terpadu yang kita jalankan dengan baik itu kemudian muncul hal-hal yang kita ingin bawa di dalam kelas kita untuk kemudian tumbuh di dalam diri anak-anak didik kita gitu. Ini Masya Allah luar biasa dahsyat asatidz Nusantara. Lanjut itu saja. Nah ini asatidz yang Nusantara terkait dengan sekolah kita ya, sekolah kita, kemudian JSIT, kemudian SIT, gitu, sekolah Islam, dan khususnya juga pendidikan di Indonesia ya, Sadid ya, pendidikan secara umum di Indonesia. Kalau kemudian pendidikan secara khusus, berarti di sekolah-sekolah kita, di mana kita kemudian sedang mendedikasikan diri kita, gitu di sebuah SIT, di TK, di SD, di SMP maupun di SMA, SMK gitu ya. Nah, hari ini kita ada dalam diri kita, dalam yang kita ada hadir di situ gitu. Maka visi ini harus ada di institusi yang kemudian kita ada di dalamnya gitu. Institusi yang kita ada di dalamnya itu milik siapa? Ya milik kita gitu, bukan milik kepala sekolah, bukan milik ketua yayasan gitu.
tapi milik seluruh orang yang menjadi warga sekolah di dalamnya, gitu. Guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, ketua yayasan, tukang kebun, kemudian satpam, penjaga malam, dan semuanya itu harus kemudian satu visi dalam kemudian eh, satu tujuan bagaimana pendidikan unggul itu ada dan hadir di institusi tersebut. Kita saat itu. Yang pertama apa yang harus dihadirkan di pendidikan unggul di sekolah kita itu adalah knowledge, berilmu. Nah, berilmu yang integratif ini kalau di kita terpadu ya. Jadi Islam terpadu kita ini keilmuan yang integratif. Gitu. Kemudian pendidikan kita ini betul-betul harus berkarakter atau berakhlak mulia. Nah ini masya Allah satu ya. Di poin kedua ini sekarang sedang dicari oleh orang tua wali gitu. Bagaimana ketika anak pulang dari sekolah kemudian dia terlihat memuliakan orang tuanya gitu. Ketika dia pulang ke lingkungannya, kemudian di lingkungan itu betul-betul terlihat akhlak mulianya. Nah, karakter-karakter itu Masya Allah tadi ya, lebih lebih sulit daripada ilmu ya. Kalau ilmu kan dihafal, mengerjakan di lembar-lembar asesmen, mereka bisa mengerjakan selesai gitu. Tapi kalau karakter itu Masya Allah memang sesuatu yang melekat, kemudian dia serta-merta aja gitu. Ketemu orang tua, kemudian dia memberi hormat, ada sampah, tanpa disuruh diambil gitu kan. Bangun tidur, karakter-karakter dia, karakter bersihnya, karakter rapihnya, bangun eh, dilipat selimutnya, kemudian tanpa disuruh orang tua dia nyapu membersihkan. Masya Allah, karakter-karakter gitu. Wudunya, karakter seorang muslimnya ketika ada azan dia berangkat itu Masya Allah ini. Ini Masya Allah berat, lebih berat lah ya. Tapi semuanya berat, tapi kalau kita lihat berat banget nih gitu. Pendidikan di sekolah kita harus mampu melahirkan orang anak yang berkarakter seperti itu gitu. Yang tidak menjadi sebuah pengetahuan ilmu-ilmu itu tapi juga sudah diimplementasikan dalam kehidupannya. Kemudian pendidikan kita harus berdaya saing global Asad. Ya. Kalau kemudian kemarin kita bercerita terkait dengan tembok ya, kalau saya seringnya ngobrolin dengan tembok ya. Daya saing hari ini kan Masya Allah ya, semakin apa meningkat tembok gitu. Sekolah Islam, sekolah non-Islam, sekolah negeri, sekolahnya kan Masya Allah daya saingnya luar biasa gitu. Ketika pendidikan kita tidak mampu berdaya saing yang baik, nanti kita tidak sampai 100 tahun usia kita gitu. Jadi tidak sampai 100 tahun. Kalau kita kan berharapnya pendidikan kita ini berdaya saing gitu kan. Sampai kemudian ketika kita meninggal masih ada, kemudian sampai 7 generasi masih ada, kalau bisa sampai ila yaumil akhir gitu kan. JSIT ini jangan sampai kemudian atau SIT yang kemudian kita ada di dalamnya, jangan sampai kemudian kita masih ada, dia sudah nggak ada gitu saat itu. Tapi kita memimpikan bagaimana SIT, jaringan sekolah Islam terpadu itu kita sudah tidak ada pun itu masih ada gitu. Gitu sampai 100 tahun, 200 tahun gitu kan sampai kemudian betul-betul kita ini merasa inilah ya, merasa memberikan dampak ketika kita hadir di situ, kemudian kita wariskan kemudian ke generasi berikutnya terus gitu. Nah, karena apa? Ada daya saing yang luar biasa kemudian kita ciptakan gitu. Dan ini harus kita ciptakan Asatid. Gitu. Daya saing ini kan kita harus berdaya saing global ini Masya Allah ini luar biasa ini. Harus ada tempat-tempat diskusi lah ya. Kemudian pendidikan unggul itu harus berkontribusi bagi umat dan bangsa, Masya Allah. Jadi ada sebuah kontribusi, ada dampaknya ya, ada sesuatu yang kemudian kita berikan bagi umat dan bangsa gitu. Anak-anak output yang kemudian lulusan-lulusan dari sekolah Islam terpadu betul-betul bermutu, berkualitas gitu kan. Kemudian umat merasa terbantu dengan hadirnya anak-anak solih, anak-anak solihah gitu kan. Dan bangsa merasa terbantu dengan anak-anak yang kemudian tidak korupsi gitu kan ketika menjabat gitu. Dari mana ini? Kok masih nggak mau ini? Karena pernah gitu kan
di institusi, di pendidikan Islam, di sekolah Islam terpadu, kemudian sampai dia menjabat pun dia tidak mau korupsi, tidak mau mengambil yang bukan haknya dan yang lain-lainnya. Masya Allah, ini luar biasa. Next, Ustazah. Asati yang Allah SWT ini guru ya. Jadi guru itu yang pertama harus seorang guru yang kemudian punya visi, kemudian dia kemudian ada pendidikan unggul. Ini minimal ada tiga Asati. Jadi kita di hari ini perlu ada tiga yang harus kita miliki dalam diri kita. Pertama adalah guru itu adalah pembelajar. Gitu. Jadi tidak kemudian kita berhenti karena kita sudah S1, kita sudah S2, atau kita sudah S3, atau sedang proses S3, atau sedang proses S2 gitu. Kemudian kita merasa cukup gitu. Tapi yang pertama harus kita pahami bahwa guru yang kemudian memimpin dengan hati, guru yang kemudian memiliki visi dalam pendidikan, guru yang ingin menciptakan pendidikan unggul itu dia harus seorang pembelajar. Gitu. Terus belajar, upgrade diri, adaptif terhadap perubahan, melek teknologi dan inovasi. Gitu. Ini penting banget asatid yang sonata lah ya. Jadi kita ini hari ini kalau kita merasa sudah cukup, sudah hebat, di saat itulah mohon maaf berarti kita sedang berhenti gitu. Sedang berhenti gitu. Padahal teman-teman kita yang lain, teman-teman kita di institusi yang lain itu sedang terus belajar, upgrade diri. Mereka terus adaptif dengan perubahan, mereka terus melek dengan teknologi, terus mengembangkan inovasi gitu. Nah, kalau kemudian kita sebagai guru SIT tidak mau belajar, stuck dengan kondisi hari ini, sudah merasa hebat, sudah merasa bagus, siap-siap asatid tiba-tiba nanti akan muncul gitu kan. Muncul dalam tanda kutip pesaing, kemudian kita akan ditinggalkan. Gitu. Karena asatid yang SWT bukan sekolahnya yang hebat, bukan institusi lembaganya yang hebat, tapi harus guru-guru yang hebat, gitu. Yang kemudian akan menguatkan lembaga kita, pendidikan kita ini akan terus gitu ya, terus eksis gitu, terus eksis karena ada guru-guru yang pembelajar. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi. Kita menyadari bahwa kita bukanlah guru-guru yang hebat secara sendiri. Kita bukanlah guru-guru yang kemudian kuat gitu kan, kuat kemudian melaksanakan amanah-amanah ini. Kita bukanlah guru yang mampu menyelesaikan semua masalah, semua tantangan, semua curhatan orang tua, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip perlu perhatian khusus, kita mampu sendiri. Enggak bisa saat itu. Tapi kita perlu kolaborasi. Kita perlu sinergi dengan sesama guru, kolaborasi dengan orang tua, membangun komunitas belajar. Jadi misalnya guru-guru, karena kalau hari ini di Kementerian Kemendikbudrismen kan sedang ada Hari Belajar Guru. Jadi guru matematika gitu di satu sekolah belajar bareng gitu. Atau guru matematika di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Misalnya kita di SIT di satu daerah gitu kan. Sebantar Lampung guru matematik SD memiliki komunitas belajar. Di hari belajar itu kemudian saling belajar berkolaborasi. Gitu. Bisa jadi satu materi ini diajarkan oleh guru ini, semua anak langsung paham. Kalau guru ini yang mengajarkan di materi itu, semua anak nggak paham atau setengahnya paham. Gitu. Nah ini strategi ini juga kita harus belajar dari guru yang lain. Gitu. Nah ini kita butuh kolaborasi karena kita nggak bisa hebat sendiri, kita nggak bisa kuat sendiri karena kita perlu dikuatkan oleh orang lain insya Allah. Kemudian yang ketiga, oh ini sama Sadid ya, nomor tiga sama Sadid. Berarti pembelajar dan kolaborasi aja Sadid. Oh ini nggak ini, berarti double ini Sadid ya. Next saja. Sebagai penutup, guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Nah, Satid, hari ini kita memahami bahwa di kelas, di sekolah, siapa yang memimpin kita. Jadi jangan biarkan anak-anak itu kemudian dilepas tanpa ada satu tujuan.
ketika di luar kelas, ketika bermain di kantin, ketika di masjid, nggak bisa. Anak-anak itu kemudian di masjid rapi, tenang, kemudian mereka itu berzikir, mengikuti imam itu nggak mungkin asatid gitu ya. Karena kalau tanpa ada sebuah proses gitu ya, proses sebuah pembudayaan. Ya. Oleh siapa proses pembudayaan itu ya harus ada yang memimpin. Siapa pemimpinnya? Guru. Pun ketika proses budaya itu sudah terbentuk baik di kelas, di luar kelas, di masjid, di kantin dan dimanapun proses itu sudah terbentuk, guru sebagai pemimpin tetap harus hadir gitu untuk mengawal budaya itu terus berjalan gitu. Nah, saat itu yang dilaksanakan kita memahami bahwa kita ketika di TK nol besar nol kecil, nol kecil nol besar mereka lulus. Ada anak lagi baru di SD juga segitu 1 sampai 6 yang sudah bagus lulus kembali, SMP SMA juga seperti itu gitu. Kita sudah bagus membangun sebuah budaya, anaknya lulus ganti lagi anak kan terus gitu. Maka kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dan di luar kelas itu adalah sepanjang hayat gitu. Nggak bisa kita menciptakan, wah tahun ini selesai, pasti setelah itu akan baik-baik sekolah. Nggak bisa. Tapi kita terus menerus adalah menjadi seorang pemimpin. Keberadaannya sangat berarti bagi terciptanya suasana belajar yang baik dan membahagiakan. Gitu. Jadi mau dibuat seperti apa kelas kita tergantung kita saat itu. Dibuat seru, ya tergantung kita. Dibuat apa ya, misalnya membahagiakan dan dirindukan yang terserah apa tergantung dengan kita gitu. Kita adalah yang menciptakan suasana belajar itu. Maka menciptakan suasana hati sebagai seorang guru yang betul-betul full keberadaannya dengan performa full, we are teachers gitu ya. Jadi kita adalah guru sepenuh hati untuk melayani dan memberikan keteladanan terbaik akan membekas bagi siswa. Jadi kalau kita betul-betul hadir sepenuh hati untuk melayani, memberi keterangan terbaik, itu akan membekas gitu, akan dirasakan oleh siswa dan tertulis lekat pahalanya di catatan malaikat raqib. Dan insya Allah malaikat raqib itu akan terus menulis setiap hari kita hadir di kelas betul-betul dengan hati, betul-betul karena menjalankan misi dakwah, karena betul-betul terus ikhlas karena Allah itu akan terus dicatat hadis. Kalau besok berubah suasananya, berubah niatnya, berarti bukan malaikat raqib yang nyarut, berarti malaikat atid yang nyarut asatid yang lulus taala. Insyaallah itu yang disampaikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita guru-guru hebat dan mudah-mudahan institusi yang kita hadir di dalamnya menjadi institusi hebat dan institusi-institusi di Sekolah Islam Terpadu khususnya di Lampung ini semua menjadi hebat karena guru-guru yang hebat hadir di dalamnya. Jazakallahu khairan katsira wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paparannya dari Ustaz. Ternyata sama ya untuk transformasi dalam pendidikan. Saya yakin ini Ustazah sudah tidak sabar lagi ya untuk berdiskusi lebih dalam gitu terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Muslimin. Kami akan buka ya sesi tanya jawab Ustazah yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur hand dan dituliskan pertanyaan di kolom chat dengan nama asal sekolah. Ya, penanya pertama. Silakan Ustazah. Boleh ditulis di kolom chat.
Adakah? Kalau belum ada, saya boleh bertanya nggak nih, Ustaz? Itu Bu Febri ada Boleh Ustazah. Itu Bu Febri raise hand tuh Bu Fitri. Taruh. Suaranya nggak kedengeran. As, Ya, suara Bu Fitri hilang tadi. kami mau ambil tasan. Belum. Suara Bu Fitri belum terdengar Bu Fitri. Halo? Oh iya ya, kecil ya. Baik. Halo? Udah terdengar, Ustazah? Iya, kalau mendekat tadi terdengar, tadi jauh tidak terdengar Bu. Ustazah Febri, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah atas waktunya ya Ustazah. Baik, Afwan Ustadz ingin bertanya. Ini kan alhamdulillah Ana mendapat amanah untuk mengajar di SDIT Cahaya Permata Purbolinggo sebagai guru tahsin tahfidz. Nah, ini yang menjadi kendala adalah ketika mengajar anak-anak itu terkadang mengaji itu justru malah menjadi momok gitu loh. Kadang kalau kita para guru ngaji datang, guru tahfidz datang itu, ada Bu Guru datang, awas gitu katanya. Jadi kayak jadi momok gitu loh. Nah, jadi ini kami bertanya tips ya, tolong bagi tips kepada kami supaya anak-anak itu tidak menjadikan momok ya, terutama pembelajaran tahsin tahfidz itu tadi. Karena kan notabene kan kalau menghafal itu kan tidak semua anak bisa cepat dan bisa banyak hafalannya gitu Ustadz. Jadi itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung dijawab atau bagaimana, Ustaz? Boleh, boleh saja. Baik, bismillah. Syukran Ustazah Febri dari Cahaya Permata Purbalingga ya. Ustazah Febri nanti insya Allah kita akan dalam waktu nanti tim diklat ini di WR Ustaz Am itu nanti ada teman-teman yang akan di diklat ya, teman-teman yang menjadi trainer-trainer Ilman Ruhan kemudian tadi terpadu. Nah, untuk Ilman Waruhan Ustazah Febri nanti insya Allah ada satu teknis terkait dengan ilman waruhan ini, masya Allah memang pendekatannya pendekatan yang tidak langsung ya tahsin tahfiz itu menghafal gitu. Kalau kita memahami bahwa ketika jam tahfiz ya berarti ketika jam tahfiz anak-anak menghafal gitu kan ngeri banget ya Ustazah Febri menurut anak-anak kan, apalagi abang dari rumah belum punya hafalan. Waduh, ini bisa tidur nih, suruh berdiri nih jangan sama Ustazah Febri gitu. Insya Allah Zadid, Ustazah insya Allah nanti mudah-mudahan tidak lama ya kita akan ada upgrade terkait dengan guru-guru tahsin tahfiz terkait dengan ilman waruhan. Kalau terkait dengan materi ini, Ustazah Febri ya, terkait dengan materi ini berarti kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ketika sudah mengetahui hal itu, ini sudah bagus. Jadi pertama kita mengetahui kondisinya, anak-anak sedang takut nih ketika kita datang takut. Atau anak-anak ketika kita datang, oh jadi momok gitu. Ini sudah bagus nih. Yang pertama kita tahu data, tahu situasinya. Kemudian bagaimana kemudian kita memetakan, kemudian bagaimana kita melihat kondisi ini, kita komunikasikan lah mungkin dengan guru-guru tahsin tahfiz yang lain di sekolah kita. Apakah sama kondisinya ketika guru-guru tahsin tahfiz itu mengajar di kelas, apakah sama gitu?
Kalau sama, itu berarti menjadi satu kerisauan bersama yang bisa dipecahkan bersama gitu. Oh, ternyata guru tahfiz yang lain tidak kok. Nah, berarti kita introspeksi diri. Kita belajar kepada yang lain. Gitu. Kepada yang lain bagaimana nih yang lainnya menjadikan kelasnya itu lebih nyaman misalnya gitu. Ada waka kurikulum ya, waka kurikulum. Kemudian kepala sekolah itu juga bisa diajak berkomunikasi dan ngobrol. Apalagi Ustazah Febri ya, apalagi ketika anak-anak belum mampu membaca dengan benar, dengan baik, kemudian langsung ditarget hafalan, itu akan lebih jadi momok lagi tuh ke anak-anak gitu. Baca aja belum bagus, apalagi sudah target hafalan gitu. Mungkin metode yang bisa digunakan adalah dengan talaki ya. Iya. Ditalaki dulu, kemudian satu ayat, dua ayat ditalaki bener sama Ustaz. Kalau SMA aja gitu ya ditalaki ya. Ditalaki, membacanya sudah pas betul seperti Ustazah Febri membaca, baru mereka menghafalkan yang sudah ditalaki itu. Gitu saja. Jazakallah Ustaz. Apa saja? Jazakallah Ustazah Febri. Oke, lanjut. Ustadz mungkin ada yang bertanya? Yang di kolom chat ya Ustazah Fitri ya. Di kolom chat. Oh iya, sudah ada Ustadz dari pertanyaan. Harus dibikinin susu. Dari Nanti Ustazah Berti ini Ustazah ya. Nanti ada Ustadz. Baik. Terkait dengan bagaimana cara mendisiplinkan anak agar rajin setoran Al-Quran Hafalan. setiap hari. Mirip Masya Ustadz. Allah. Nanti yang Allah bisa jadi semua anak kan ya, tidak semua anak pastikan ya Ustaz Herti ya. Ada yang rajin, ada yang tidak. Berarti bagaimana gitu. Berarti kan kita ada pemahaman kepada anak-anak bahwa anak-anak itu juga bisa juga kalau bahasa kita saja asesmen diagnosis awal ya. Jadi memang kemampuan menghafal anak kan beda-beda Ustazah Berti. Ketika kita asesmen diagnosis awal, kemudian oh memang ternyata anak-anak ini tidak disiplin menghafal setoran setiap harinya, memang bukan kapasitas ya. Memang daya menghafalnya memang lain dengan yang lain gitu. Itu pun juga kita berikan ya setiap ya. Kita memahami kondisi gitu. Kita harus memahami kondisi itu. Kadang-kadang ada anak itu menghafal satu kali langsung hafal. Sampai 10 kali sampai 20 kali hafal gitu kan. Bagaimana ketika ini bukan anak-anak malas gitu. Bukan malas, bukan karena kemampuannya yang memang hebat gitu kan. Ah, berarti ini memang harus ada spesialnya saat itu gitu. Artinya dia artinya berarti yang seperti ini mungkin tidak tiap hari gitu. Tapi bukan karena malas dan bukan karena kemampuannya ya Ustazah Berti ya. Nanti terkait dengan diagnosis awalnya seperti apa nih kondisinya gitu. Kalau penyemangat tetap harus terus saja ya. Tetap disemangati. Kemudian ada target, kemudian mereka diajarin. Bisa jadi juga ngajarin mereka kapan-kapan waktu harus menghafal. Apalagi kalau anak-anak SD, anak SMP, anak SMA aja kadang-kadang masih ada lagi nggak mood katanya gitu. Kalau nggak mood itu anak-anak di rumah tahfiz ataupun di sekolah-sekolah kita itu juga sama tadi ketika lu tadi nggak mood walaupun itu dipaksa seperti apapun itu juga nggak akan terserap hafalannya itu. Maka kadang-kadang guru-guru Quran itu ketika hadir di kelasnya, ketika hadir membersamai anak-anak, kadang-kadang hadirnya itu untuk nerima curhat dulu asatid, dengerin dia curhat. Jadi setoran gitu. Dia nggak setor gitu, lagi nggak mood saja. Kenapa nggak mood? Dia curhat gitu. Nah ini penting tuh. Kalau itu di tingkat SMA aja, kalau saya ngobrol dengan teman-teman guru tahfiz itu, jadi kadang-kadang jadi konselor gitu. Jadi guru Quran itu jadi BK malah gitu. Kenapa? Sering dengerin anak-anak curhat gitu. Curhat, oh udah mood, udah ini gitu.
Tapi ini asatid bagus. Saya perhatikan bagus sih. Ketika, oh apa nggak setor? Lagi nggak mood Ustazah. Ya, orang itu harus semangat, harus gini. Tapi kita nggak menyelesaikan masalah kenapa dia nggak mood gitu. Nggak disiplinnya tuh kenapa gitu kan. Jadi kita ngobrol gitu. Lama-lama karena terjadi kedekatan hati, hatinya sudah menyatu antara guru Quran dengan anak-anaknya, besoknya lebih enak lagi gitu. Lebih enak lah gitu ketika memahami guru Qurannya itu memahami dirinya. Mereka akan lebih sikoh dan gurunya insya Allah mudah-mudahan menghafalnya lebih baik insya Allah. Jadi harus memahami lebih awal ya Ustazah Berti ya. Kemudian Ustazah Hardianti Ustazah ya. Hardianti. Ustazah Hardianti ya. Guru PAUD, guru PAUD memberikan teguran yang baik untuk anak yang tidak mau mendengarkan gurunya, membuat hal-hal yang dapat mendistrik konsentrasi belajar teman-temannya. Jazakallahu khairan kasir gitu. Nah, ini guru PAUD ini yang sangat memahami ya. Tapi kalau Ana membayangkan Ana sebagai anak kecil gitu ya. Kalau Ana ini saja ya. Bagi anak-anak Gen Alpha hari ini tuh ketika kita cara tegur kita kurang bagus, misalnya kita bentak dia, malah ngelawan saja. Jadi kalau yang Ana lihat ya, yang Ana lihat untuk anak-anak secara pribadi itu ternyata lebih efektif itu adalah dengan kita betul-betul hadir, hadir, sentuhan kita hadir, hati kita hadir gitu. Jadi betul-betul tidak ditegurnya itu berjarak, tapi ditegurnya itu sambil ditepuk pundaknya. Nah, dengerin ya gitu. Itu lebih efektif. Itu kalau kalau anak ini ya, kalau anak mempraktikkan ke anak-anak secara pribadi ya. Kalau guru-guru PAUD mungkin yang lain lebih lebih banyak handal ya apa gitu. Jadi nggak ditegurin dari kayak dia di jarak 2 meter kita di sini, kemudian 2 meter itu kita nak dengerin itu jangan diganggu itu teman-temannya gitu. Tapi kita datengin dia, kemudian kita tepuk kepalanya, kita elus elus pundaknya gitu kan dengan kata-kata yang halus, dengan tatapan mata yang memang tatapan kita sayang dengan dia gitu. Kita sayang dengan dia, kita peduli dengan dia gitu. Itu akan terasa itu. Mungkin nanti teman-teman PAUD bisa ini Ustazah Fitri ya, bisa berbagi ya. Ada Ustazah Era, Ustaz. Oh ya Ustazah Era nih Masya Allah selalu ceria ini kalau kita lihat ini di konten-kontennya ini. Jadi selalu selalu ceria kalau Ustazah Era itu kalau ngelihat kemarin di ini ya apa namanya? Apa Ustazah Fitri kemarin di Korotayun itu ada mengenalkan tokoh apa itu boneka itu ya? Kurban, Ustaz. Oh kurban ya terkait dengan kurban ya. Itu. Jadi memang Masya Allah ya tidak boleh ada teguran yang kita kayaknya itu marah gitu. Kalau guru TK hari ini nggak boleh terlihat marah, pokoknya terlihat sayang dan sayang dengan anak-anak itu Masya Allah. Dan saya ada yang tambah saja, mohon ditambah saja. Teguran yang membuat mereka tidak merasa ini ya, dihakimi gitu. Insya Allah, Ustaz. Eh, sudah yang Ustadz Muslimin sampaikan ini sudah pas sekali Ustadz untuk anak usia dini. Memang ya harus duduk bersama mereka ya. Gen Alpha memang sedikit berbeda, harus masuk ke dunianya lebih dalam juga. Tapi insya Allah pada prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Muslimin. Sangat sepakat Ustadz, Masya Allah. Yang penting ceria Ustadz. Masya Allah, siap siap. Yang penting ceria Ustazah. Barakallah Ustazah Ira. Bagaimana nih Ustazah Hardianti jawabannya? Lanjut nih Ustaz, masih Lanjut saja ya. Ustaz Indra Ini ini. Ustaz. Afwan Ustaz, Ustadz Indra izin ya. seorang guru dalam mencetak. Baik, misal tidak mau mana gitu ya. Mm-mm. Tetap ini asatid ya. Heeh.
Tapi nggak tanggal merah ya. Ustadz Merah. Indra dari STT ya. Eh, Ustadz mesti merah Indra nggak sih? tetap ini, tetap Enggak. kita sesampaikan sesuai dengan ini Ustadz Indra ya. Sesampaikan sesuai dengan syariat, dengan contoh-contoh yang baik, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ke anak-anak gitu. Dan anak-anak tidak perlu juga kita sampaikan nanti kalau pulang bilangin tuh orang tuamu, bilangin tuh umimu, bundamu dibilangin gitu. Tidak perlu sampai kemudian kata-kata itu keluar, tapi kemudian kata-kata kita itu sampai kemudian menyentuh kepada anak-anak didik kita yang kemudian menggerakkan dia tanpa kita minta, mereka itu malah kemudian menyampaikan ke orang tuanya Ustadz Indra gitu. Karena kalau kita kemudian meminta mereka nanti sampaikan ke ibumu, nah itu malah nanti kita jadi ini Ustadz, apa ya kurang-kurang baik sebenarnya. Tapi by design ya, by design. Jadi kita betul-betul memahamkan, anak-anak paham, sudah mereka paham, kemudian mungkin ada taujih ya secara umum terkait dengan anfusakum wa ahlikum naro misalnya kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka gitu. Kita berharap semua orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, ini juga bersama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata-kata yang lebih lah Ustaz Indra ya. Dengan kata-kata yang tidak langsung gitu. Tidak langsung. Dan kemudian apakah ketika di rumah tidak religius, kemudian anak-anak yang di sekolah kita juga tidak religius? Tidak juga, Asatid. Kan banyak ya, apa namanya, banyak anak-anak kita ini orang tuanya di rumah merokok gitu kan, banyak gitu. Tapi kan kemudian ketika di SIT, kemudian kita pahamkan terkait dengan rokok, ketika kita tanya, abimu ngerokok nggak? Ngerokok gitu. Tapi anak-anak tidak merokok, banyak yang kemudian tidak merokok karena memberikan pemahaman gitu kan, memberikan pemahaman. Orang tua yang kemudian tadi misalnya tidak menutup aurat, tapi karena pemahaman. Jadi memang ini Asatid ya, kalau dulu ada lagunya Raihan itu kan, iman tak dapat diwarisi itu kan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa gitu. Jadi dia memang tidak diwariskan dari ayahnya gitu. Tapi memang lahir dari pemahaman dia. Jadi Masya Allah ini ketika orang tua tidak menutup aurat, kemudian di sekolahnya di IT, itu sudah the best banget tuh orang tuanya gitu. Keren tuh. Kan mereka tahu gitu kalau di IT itu gurunya pakai hijab, ustadz-ustadznya pakai jenggot gitu kan. Terus kemudian serta-merta dengan ikhlas, dengan bahkan bayar, disekolahkan di sekolah kita. Ini Masya Allah, Zadid. Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada hidayah kepada bunda-bunda kita yang belum menutup aurat. Gitu. Karena sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah kita, insya Allah. Kita doakan juga Ustadz Indra ya. Bagaimana Ustadz Indra? Cukup? Oke, baik. Eh, ini waktunya sudah menunjukkan 21 Iya, udah habis sudah 15 Fitri ini ya. Ustadz, gila, mau dilanjutkan ada Mas? Waktunya sudah habis sudah. Kalau insya Allah dirasa cukup, insya Allah cukup saja. Ini masih ada 3 pertanyaan Ustadz. Bagaimana? Oh, Bu. Oh, dijawab dulu. Masih ada Atau pertanyaan nanti lagi? dijawab sekilas-sekilas. Pertanyaan ya Ustazah, pertanyaannya mirip gitu, kemudian ini bisa Ustadz, kemudian kolaborasi dengan Baik, berarti dijawab wawancara. sekilas-sekilas saja Ustaz ya. Ustazah ya. Baik, yang pertama dari Ustadz Yodi nih. Bagaimana cara seorang guru menjaga keikhlasan niat dalam mendidik agar tetap karena Allah dan tidak tergelincir pada riak atau tujuan dunia. Masya Allah. Untuk kemudian ikhlas niat, ini yang paling penting BPI-nya harus lancar nih Ustazah Yodi dan kawan-kawan semua ya. Jadi salah satu untuk menguatkan, untuk kita selalu di barisan ini dengan barisan yang kokoh, selalu ingat ikhlas ini,
kita ada Bina Pribadi Islam. Jadi seluruh guru SIT itu kita wajibkan untuk mengikuti Bina Pribadi Islam gitu. Di halakoh-halakoh kita, insya Allah mudah-mudahan murabi-murabi kita selalu meluruskan satu saja, selalu meluruskan, selalu kemudian mengingatkan gitu kan, kita untuk selalu berada di relnya dengan tepat insya Allah. Kemudian Ustaz Nasirudin, menumbuhkan Ustaz. kebiasaan baik. Ustaz Nasirudin ya. Menumbuhkan kebiasaan baik itu perlu konsistensi, membiasakan ibadah, duha, masurot. Dalam hal ini konteksnya mengajar dengan hati, mohon saran dan syarinya Ustaz supaya siswa kita mudah untuk diarahkan. Yang pertama harus teladan Ustaz Nasirudin. Jadi salat duha al-masurat berarti kita memang harus hadir, bahkan harus memang nampak terlihat kita guru-gurunya itu juga mengikuti salat duha al-masurat. Jadi gitu. Kemudian anak-anak ini asatid, anak-anak itu masih proses. Anak-anak ini masih proses. Maka kemudian nggak bisa kemudian kita dalam pembiasaan itu tanpa kita kawal, tanpa kita pimpin, tanpa kita dampingi. Jadi terus asatid. Walaupun sudah SMA pun tetap kita kawal, dampingi, kita arahkan gitu. Kemudian ketika kebiasaan itu kemudian sampai setelah lulus mereka tetap itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau hari ini Asatid jangan berharap panen dulu ya Ustaz Nasirudin ya. Panennya nanti SKL itu kan memang setelah lulus ya. Jadi akan kita lihat apakah kita panennya mentes atau enggak nanti setelah lulus. Kalau sekarang nggak bisa gitu kelas 2 kita lepas sudah jalan nggak bisa pokoknya sampai lulus itu kita dampingi maksimal nanti akan kita lihat panennya. Terakhir ini Ustadz Kemudian dari Ustazah Dinda ya, bagaimana cara membangun komunikasi dengan orang tua yang memberikan kata-kata kepada anaknya untuk tidak boleh berteman dengan teman di kelasnya dan didoktrin temannya itu bandel sehingga melarang anaknya untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Nah, Satid, ini yang pertama, nanti ada pentingnya parenting itu Satid ya. Jadi kita parenting, kemudian boleh disisipkan ke pemateri parenting. Nanti disisipkan di materi parenting kan tidak harus seluruh ini ya parenting kelas misalnya kita ketemu dengan wali kelas orang tua di kelas itu kita kumpul di akhir pekan kita ngobrol dengan beliau-beliau itu boleh Asadid. Kemudian ketika sampai sampai melarang gitu sampai melarang kalaulah Ustazah Dinda akan langsung berkomunikasi dengan orang tuanya boleh tapi dengan betul-betul kata-kata yang pas ya. Boleh nanti minta ke minta saran ke kepala sekolahnya. Gimana nih caranya berkomunikasi dengan orang tua ini nih. Biasanya kan kepala sekolah sudah banyak tuh, banyak kata-kata yang tepat nih untuk disampaikan gitu. Karena kalau nanti kurang tepat Ustazah nanti nggak baik juga gitu. Tapi insya Allah Ustazah Dina banyak lah kata-kata yang bisa betul-betul bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetap harus disampaikan Ustazah, tetap harus disampaikan ke orang tuanya dengan catatan tadi. Kata-kata kita harus tepat, tidak menyinggung, tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Tapi kata-kata kita adalah kata-kata refleksi, kata-kata kita adalah kata-kata yang kemudian mengajak merenung, gitu kan lebih tepat insya Allah. Syukran Ustazah. Masya Allah. Jazakallah Ustadz Muslimin untuk Sama-sama Ustazah. closing statement Ustadz. Baik, Ustazah, di Hari Pendidikan Nasional 2026 kita sama-sama merefleksi diri kita sebagai seorang guru, seorang pendidik yang Masya Allah ya, menjadi satu, bukan satu-satunya, karena kita banyak, menjadi salah satu eh, sebuah amanah ya mungkin ya, sebuah amanah kalau sebuah pekerjaan kurang tepat ya. Satu amanah yang kemudian amanah ini ternyata Masya Allah akan dipetik panennya
10 tahun, 20 tahun oleh negeri ini. Jadi hari ini tunas-tunas bangsa yang ada di sekolah kita itu akan petik panennya di 10 tahun, 20 tahun untuk negeri ini. Kita berharap ketika nanti di saat kita sudah payah, sudah tua gitu kan, sudah tidak tidak ada daya lagi secara fisik, tapi kemudian orang-orang yang memimpin itu adalah orang-orang baik, yang di orang-orang di kesehatan, orang-orang gitu. Jadi kita betul-betul bahagia di hari tua. Kenapa? Karena betul orang-orang yang hadir kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan negeri ini, di kesehatan, di semua adalah orang-orang baik. Kebahagiaan kita hari ini adalah kebahagiaan momen hari ini kita sedang ngerawat, insya Allah. Syukran, selamat Hari Pendidikan Nasional. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kasih apa untuk salat muslimin? Jazakallah Ustadz. Baik, Ustadz Ustazah. Tapi sebelum acara ini kita tutup, mari kita dokumentasikan. Mohon Ustadz Ustazah untuk menyalakan kamera. Baiknya. Ustazah Eni mohon bantu. Ya, Bu Era, ready? Oke, siap ya Bapak Ibu. Bu Era, gimana? Ready? Siap. Oke, siap. Layar pertama ya Bapak Ibu. Siapkan senyuman terbaiknya karena kita tidak tahu ini kita yang ditangkap yang mana. 1, 2, 3, cekrek. Oke, layar kedua. 1, 2, 3, cekrek. Oke, masih ditahan senyumnya ya sampai 1 jam ke depan. Tahan layar kedua dulu ya. Oke. Oke, ditahan Ibu-Ibu senyumnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Lanjut, 1, 2, 3, silakan. Lanjut, layar keempat. 1, 2, 3. Cekrek. Sampai 7 ini kalau di layar saya Bu Era. Oh, Yang gitu ya, Miss ya. Di tempat Bu Era berapa? Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut Oke. aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Sudah Bu Era? Aman. Aman. Terima kasih Bu Era. Kerjasama yang Sama. keren. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ustadz Ustazah sebagai penutup kalimat. Guru yang biasa-biasa saja, hanya guru yang baik menjelaskan, guru yang hebat mendidik. Namun, guru yang agung adalah pendidik yang hebat adalah mereka yang arahnya ditentukan oleh. Terakhir, pantun untuk kita. Kan seruit di pinggir. Cakep. Ditambah sambal lalat. Visi dirajut, hati menyertai. Ikan unggul. Cakep. Hilang-hilang. Cara mohon maaf bila terdapat salah dan doa. Alhamdulillah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah Selamat khair Ustadz dan istirahat. Ustadzah. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Barakallah. Itu tapi Jazakumullah khair Ustazah, Ustaz. Insyaallah. seru. Jazakallah khair Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum. Salam Bu. Fitri suaranya hilang soalnya tadi. Hilang-hilang ya. Betul. Iya Bu. Ustaz, Guru. Jazakumullah khair Ustaz Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di kelas aja semua ya Bu. Siap. Oke.